Pada abad ke-11 hingga 15 Masehi, Kabupaten Tuban dikenal sebagai kota pelabuhan utama di utara Jawa. Selain kaya, Tuban dikenal subur dan makmur. Banyak kaum musafir yang berlabuh dan berdagang di kota yang memiliki nama kuno Kambang Putih. Sebagai kota pesisir dengan aktivitas perdagangan yang cukup pesat, Kabupaten Tuban menjadi pintu gerbang masuknya ajaran Islam yang disebarkan melalui jalur niaga. Tak ada catatan pasti yang dapat membuktikan masuknya Islam ke tanah Tuban. Namun, berdasarkan berita dari Cina yang ditulis oleh Ma Hua dalam sebuah pelayaran pada tahun 1413 sampai 1415 Masehi, di Tuban sudah terdapat orang-orang Muslim dari Barat. Berbeda dengan buku Babat Tuban, di sana dituliskan Islam masuk tanah Jawa pada kurun waktu 1432 sampai 1450 Masehi. Ditandai ketika Haria Dikara yang pada masa itu menjabat sebagai Bupati Tuban memeluk agama Islam. Dan dari sinilah Islam berkembang di tanah Tuban. Merujuk pada tahun yang sama, syiar para wali dimulai di tanah Jawa. Dan di tanah Kambang Putih, keturunan Sunan Ampel dengan julukan kondang Sunan Bonang memikul amanah. Suluk dan gamelan seperti inilah perantara Sunan Bonang bersiar Islam di tanah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat. Kali ini kita akan belajar kembali. Untuk materi kita hari ini adalah bab Wali Songo, yaitu Sunan Bonang, pada materi keempat pembelajaran yang keempat. Baik anak-anak, mari kita bahas bersama-sama. Sebelumnya, siapa itu Sunan Bonang? Sunan Bonang memiliki nama asli Makdum Ibrahim atau Maulana Makdum Ibrahim, lahir pada tahun 1465 Masehi. Ini adalah perkiraan tahun lahirnya. Selanjutnya, ia merupakan putra keempat dari Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila, sehingga Sunan Bonang ini merupakan keturunan langsung dari Sunan Ampel. Selanjutnya, Sunan Bonang berdakwah di sepanjang wilayah Kediri, Nganjuk. Kemudian karena di Kediri dan Nganjuk kurang berhasil, ia menuju ke Demak. Setelah beberapa lama di Demak, ia akhirnya mendirikan pusat dakwah di Tuban, Jawa Timur, sehingga dia kembali ke wilayah Jawa Timur kembali. Selanjutnya, bagaimanakah kepribadian Sunan Bonang? Sunan Bonang atau Maulana Makdum Ibrahim pertama dikenal sebagai seseorang yang tekun dan disiplin dalam menuntut ilmu. Ini merupakan didikan dari Sunan Ampel. Selanjutnya, yang kedua, ia merupakan seseorang yang gigih dan cinta ilmu. Selanjutnya, kepribadian yang menonjol dari sosok Sunan Bonang adalah ia merupakan seseorang yang santun dan rendah hati. Lalu, apa saja peran Sunan Bonang dalam berdakwah? Peran Sunan Bonang dalam berdakwah yang pertama adalah ia berdakwah lewat seni budaya. Dalam hal ini adalah musik gamelan. Yang kedua, ia memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Pada saat itu, jika merubah suatu masyarakat secara langsung tidak bisa, sehingga Sunan Bonang melakukannya dengan bertahap, yaitu memasukkan nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Yang ketiga, ia berdakwah lewat karya sastra. Sunan Bonang menciptakan suatu karya sastra yang isinya adalah hal-hal yang menceritakan tentang kehidupan beragama. Karya sastra ini dikenal dengan istilah suluk atau sajak-sajak. Karya-karya dari Sunan Bonang ini dapat kita temukan jika suatu hari nanti kita memberi kesempatan ke Belanda.
di perpustakaan Universitas Leiden. Di sana sangat banyak sajak-sajak yang diciptakan oleh Sunan Bonang. Dari ketiga hal ini, peran dakwah Sunan Bonang bisa kita lihat bahwa ia memiliki banyak peran berdakwah agama Islam lewat jalur tradisional yang ada di wilayah Nusantara saat itu. Selanjutnya, baik anak-anak, ini adalah contoh dari gamelan Bonang. Gamelan Bonang ini adalah salah satu media yang digunakan oleh Sunan Bonang dalam berdakwah lewat gamelan. Gamelan ini biasanya mengiringi pembacaan suluk yang diciptakan oleh Sunan Bonang juga. Selanjutnya untuk gambar di samping adalah Masjid Sunan Bonang. Untuk makam Sunan Bonang ini ada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ya. Selanjutnya, keteladanan dalam berdakwah. Apa saja hal-hal yang kita bisa ambil dalam proses dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang? Yang pertama adalah ia sebagai seseorang yang gigih dan ulet dalam menyebarkan ajaran Islam. Jadi dari kegigihan dan keuletan ketika di suatu wilayah Sunan Bonang berdakwah kurang berhasil, dia tetap meneruskan, berpindah ke lain tempat hingga akhirnya dia mendirikan salah satu pusat dakwahnya ada di Tuban, Jawa Timur. Selanjutnya adalah kreatif dan inovatif dalam menciptakan media dakwah. Anak-anak pada saat itu masyarakat yang ada di Nusantara sangat beragam, sehingga ketika ingin berdakwah, Sunan Bonang mencari hal-hal yang bisa digunakan atau bisa diterima oleh mereka semua, sehingga ia menciptakan hal-hal yang kreatif dan inovatif. Misalkan seperti menciptakan suluk, berdakwah lewat musik dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sikap toleransi atau tenggang rasa dalam berdakwah. Jadi seperti sunan-sunan yang lain, Sunan Bonang ketika berdakwah tidak memaksakan kehendak, tetap menghormati perbedaan yang ada saat itu. Ketiga hal ini bisa kita terapkan, sikap-sikap positif ini bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari, baik itu di madrasah, baik itu di lingkungan sekitar kita. Ya, anak-anak, demikian untuk penjelasan mengenai Sunan Bonang kita hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.